Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Marulak M. Banjarnahor. Saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pada kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya pada sesi koneksi antar materi di modul 1.1 LMS Pendidikan Guru Penggerak. Saya bisa refleksikan sedikit dari mulai awal saya mendapatkan pembelajaran di program Guru Penggerak, yaitu dari refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, pengantar di LMS, eksplorasi konsep, sampai kita melaksanakan forum komunikasi dan forum diskusi. Dan yang terakhir, sebelum penugasan ini, kita sudah melaksanakan ruang kolaborasi bersama Ibu Fasil dan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Nah, yang selanjutnya pada koneksi antar materi, saya akan coba menyampaikan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks pola pembelajaran yang ada di lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu instruktur, Ibu Fasil, dan Ibu pengajar praktik, menurut pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada siswa, yang lebih mengarah kepada siswa mandiri. Yang ketiga, pendidikan yang mencerahkan masyarakat. Dan yang keempat adalah pendidikan yang mencakup wilayah yang luas. Nah, dalam kontennya, sesuai dengan pola yang bisa saya lakukan di daerah saya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka, dapat saya simpulkan di mana yang harus saya lakukan sesuai dengan pola filosofi ini adalah memberi kepercayaan penuh kepada siswa untuk berpikir, bertindak, berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang disuguhkan kepada peserta didik. Memberi keyakinan kepada orang tua atau masyarakat sekitar bahwa hadirnya lembaga pendidikan untuk mencerahkan, bukan membebankan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sedikit merefleksikan tentang pengalaman saya sebelum mendapatkan materi pada program pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, kepercayaan saya terhadap murid sebelumnya. Nah, saya sebelum mendapatkan program pendidikan atau memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini, yang saya yakini adalah peserta didik yang sudah sampai pada fase ini, di mana saya mengabdi di SMK, bahwa peserta didik yang sudah lulus dan sudah sampai di SMK itu sudah memiliki standar dan kompeten memenuhi syarat sebagai siswa SMK. Yang kedua, saya melakukan pola pembelajaran sesuai dengan program yang berjalan atau seperti biasanya. Nah, yang ketiga, mengevaluasi peserta didik. Saya lebih dominan mengevaluasi peserta didik hanya dalam ranah pengetahuan. Nah, itulah yang saya lakukan sebelum saya memahami tentang konsep pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah saya mendapatkan filosofi pemikiran, pembelajaran, konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya merubah pemikiran tersebut. Nah, yang pertama saya rubah tadi, di mana peserta didik yang sudah, meskipun peserta didik sudah sampai pada tahap belajar di fase E atau fase F pada SMK, saya tetap harus melakukan asesmen, saya harus tetap melakukan survei kepada siswa tersebut sehubungan dengan sumber daya, sehubungan dengan
pemikiran sehubungan dengan kemampuan yang mereka miliki sebelum saya melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, yang selama ini saya melakukan pembelajaran yang penting berjalan, saya rubah, saya harus melakukan evaluasi pada setiap tahapan pembelajaran saya. Artinya, saya harus bisa mengevaluasi peserta didik itu yang memiliki perbedaan kemampuan. Dan saya tidak boleh menyamakan persepsi bahwa peserta didik itu sudah memiliki kemampuan yang sama pada setiap tahapan atau fase pembelajaran. Yang selanjutnya, mengevaluasi peserta didik tidak bisa hanya sebatas pengetahuan saja, tapi mengevaluasi peserta didik harus utuh dan keseluruhan. Bapak Ibu yang berbahagia, maka aksi yang saya lakukan pada koneksi antar materi ini, pada sesi koneksi antar materi ini, sesuai dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara dan konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana memberi ruang terbuka kepada siswa dalam memahami konteks pembelajaran, membuat kesepakatan bersama dalam pembelajaran, melakukan evaluasi yang lebih kompleks. Nah, bagian yang kedua adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang selama ini kita tidak melihat siswa pada kodrat alamnya dan kodrat zamannya, maka kita akan merubah, yaitu pola pembelajaran yang lebih mengarah pada konten, bukan pada konteks. Maksudnya, pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang sesuai dengan alam dan lingkungan sekitar peserta didik. Misal, saya sekarang ini mengajar di SMK, di jurusan otomotif. Saya tidak bisa memaksakan konsep pembelajaran anak-anak itu harus sesuai dengan patron atau harus sesuai dengan materi normatif yang ada di konsep pembelajaran. Tapi saya harus bisa mengimplementasikan konsep pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam peserta didik. Di mana kodrat alam peserta didik dan lingkungan sekitar peserta didik yang ada di daerah saya itu adalah daerah pertanian. Maka konsep pembelajaran yang akan saya lakukan sesuai dengan daerah dan lingkungan sekitar peserta didik, saya akan membawakan materi pembelajaran ke arah alam dan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang kontinu, konvergen, dan konsentris. Maksudnya, kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana kontinu adalah pengembangan yang berkesinambungan, konvergen belajar dari berbagai sumber, dan konsentris berdasarkan kepribadian kita. Implementasinya, pada saat proses pembelajaran kepada peserta didik, maka kita harus kontinu. Kontinu dalam arti bahwa proses atau pola pembelajaran yang kita lakukan itu terstruktur dan terprogram sesuai dengan langkah-langkah dan tahapannya. Yang kedua, konvergen, di mana pola pembelajaran yang kita lakukan itu harus mengadopsi dari berbagai sumber, terutama sumber daya alam sekitar. Sedangkan konsentris adalah berdasarkan kepribadian kita. Pola pembelajaran yang kita lakukan, pola pendidikan yang kita lakukan itu karena peserta didik selalu melihat apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu, peserta didik selalu melihat profil kita seperti apa. Sehingga kita perlu merubah pola kepribadian kita ke arah yang lebih baik, agar kita dapat menyampaikan pola pendidikan ke peserta didik itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang bahagia, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang koneksi antar materi pada program pendidikan guru penggerak modul 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, dan rahayu. Terima kasih, salam dan bahagia.